Allahi walhamdulillah la ilaha illallah tada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa ta'ala darin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al khamisu utawi perkara kang menangaken ngrasani kang nomor 5. Kemarin dikatakan bahwa sesuatu yang melegalkan kita menggunjing atau menyebutkan kejelekan orang lain yang pada hukum aslinya itu tidak diperbolehkan, itu ada 6. Yang pertama karena melaporkan kezaliman. Kedua, minta tolong untuk dihilangkan kemungkaran. Ketiga, karena minta fatwa. Keempat, untuk memberi warning kepada orang Islam biar tidak mendekat. Yang kelima, ya al-hamisiku ayakuni antono sapa muhtab wong kang den rasani, wong kang den sebutaken kejelekane iku mujahirun wong kang ngedeng itu terang-terangan itu lan-lanan ya terang-terangan ngedeng bifiskihi kelawan fasake muktab, dia itu telah melakukan kefasikan dengan terbuka di depan siapa saja seperti orang-orang yang memperlihatkan auratnya, perempuan-perempuan yang pakaiannya hampir sidratul muntaha di hadapan banyak orang, dipertontonkan bahkan disyuting. Ini kita boleh menyebutkan kefasikan yang sudah siarkan, yang sudah dilakukan dengan terang-terangan. Bahkan mereka disebutkan bangga bangga. Bifiski kan fasake muhtab au bid'atihi utawa bid'ai muksab ora bid'atihi. Niku sing penak niku bid'atihi. Au bid'ati utawa kan bid'ai muhtab. Jadi orangnya itu terang-terangan, ora tedeng, gak aling-aling, melakukan kebid'ahan dengan terbuka. Kal mujahir, kaya wong kang ngedeng bisyurbil khamri kelawan ngombe khamr. Wa musodaratin nasi, lan malak menungso. Malak, ngerti malak? Narik pungutan ing menungso, narjati ing menungso jenenge malak. Dipalak. Wa akhdil maksi lan ngalap besel, ya pungli. Akhdil maksi itu dari atas ke bawah, pemerintahan. Kalau musyawarah ini enggak pemerintahan. Wajibayatil amwal. Jadi maksi itu pungli. Tidak ada dalam undang, atau pakai undang-undang tapi yang tidak halal. Wajibayatil amwal. Yo narik pajak. Narik pajak pira-pira bondo tapi zulman kelawan zalim. Watawalil umurilan nandangi pira-pira perkara al-batilati. Watawalil umurilan nandangi pira-pira perkara al-batilati kang batal, menguasai sesuatu yang batal. Watawalil umur, jadi orangnya itu menguasai
pemerintahan yang batal, pemerintahan atau kekuasaan yang batal. Nah, kita sebutkan kejelekannya, itu tidak apa-apa, biar jujur. Jadi menyebutkan kesalahan dari kebijakan tidak masalah kalau memang tujuannya islah. Faya juju maka wenang apa zikruhu nuturaken muhtab wong kang den rasani yang melakukannya dengan terang-terangan. Bimakran perkara yujahiru kang ngedeng sapa muhtab bikran mah, tapi wayak rumulan haram apa zikru nuturaken muktab bighairi kelawan liyane fiskihi minal uyub. Misalnya faseknya itu karena suka malak, lalu kau sebutkan dengan meripatnya kice, dia pincang, cebol, DLL, itu tidak boleh karena kau menyebutkan sesuatu yang dia tidak memamerkan, dia tidak melakukan terang-terangan. Yang boleh itu hanya yang dilakukan dengan terbuka, yang terang-terangan itu saja, tidak boleh kesalahan yang lain. Kalau dia itu penggawiannya mabuk, ya kita sebutkan tentang perbuatan mabuknya itu saja. Tidak boleh kau sebutkan dia orangnya pincang, orangnya hitam, giginya makros, merongos, dan lain sebagainya. Tidak boleh, itu haram banget. Ila yakunang yen ta ana iku li jawazihi kedue wenange zikron apa sababun akhir, kecuali ada sebab lain yang memperbolehkan. Mimma sing perkara zakarna kang nuturaken ingsun ing mah kene iku 4 yang sudah disebutkan di atas, atau yang 16 yang akan kita sebutkan. Asa disutawi kang nomor 6 iku ta'rifu meruaken, memberitahukan faiza kana moko dalam hari kalane ana sapa linsanu menungso iku ma'rufan den berwi bila kopin kelan lakob. Abu Hurairah Zilyaden Sibaweh, orang-orang itu malah terkenal dengan lakopnya, nama aslinya ndak tahu. Mak Jikaribah. Kalau Akmas, kayak Akmas itu penglihatannya lemah. Penglihatannya lemah itu bahasa Inggrisnya bawur. Bawur apa kabur? Kabur lari. Bawur itu ya masih bisa melihat tapi remeng-remeng. Ini bawur. Jadi ada orang yang memang lakopnya Akmas, sehingga kita ditanya ainal Akmas, di mana rupanya Akmas ya ini. Kan mestinya nggak boleh, tapi yang terkenalnya itu ya gimana? Kadang terkenal itu repot. Kadang-kadang nama aslinya nggak tahu. Saya tuh pernah mencari seorang teman. Setelahnya dekat rumahnya tuh bingung saya bertanya. Karena di pondok itu namanya Mactison begini. Akhirnya ngomongnya gue dia Mactison. Padahal itu nama Pak Wadanan nih kan. Atau nak sing sebetulnya Gundul. Setelah di dekatnya rumahnya tuh
Duh, namanya siapa nggak tahu kan tanya bingung. Nah, Mike Tyson ya jelas nggak tahu, siapapun nggak tahu, bisa tahu itu nama yang terkenal di pondok toh. Ada ini aku. Ini yang repot ketika tahu lakopnya saja. Wala'raj fincang. Fincang itu makdeglik. Walasom seperti Hatim Alasom. Nanti bukan berarti asom itu jelek. Kadang memberi isyarat bagus. Budek, tapi ketika dijadikan lakop kepada Syekh Hatim malah justru itu madh, memuji, karena dia mendapatkan foto karena pura-pura asom, pura-pura budek, padahal dia tidak budek gitu. Jadi asom itu, Syekh Hatim al-Asom itu orang yang loman sekali. Dijuluki dengan asom karena menutupi kesalahan lain orang. Syekh Hatim al-Asom itu saudagar pancanegara. Hebat, bukan Pancasila, bukan. Pancanegara. Lalu menjadi tobatnya dari bekerja itu ketika beliau mengetahui ada seorang wanita yang memandikan berhala, menghias berhala. Terus didatangi, Mbak, wong jelas berhala itu tidak bisa apa-apa, mandi saja nggak bisa, macak saja nggak bisa, kok kamu sembah itu loh, gimana kamu itu? Terus dijawab, kalau kamu mempunyai Tuhan yang bisa mencukupi kebutuhanmu tanpa pergi kemana-mana, kenapa kamu sampai mencari rezeki saja kok sampai ke sini? Akhirnya dia tobat. Iya, masya Allah. Ini kadang orang itu bisa masuk ketika dituturi oleh orang kafir, malah justru dengan dituturi orang kafir dia malah takluk, malah tunduk. Hebat. Lalu dia sudah di rumahnya saja terus membuat toko. Pas ketepatan ada seorang wanita cantik akan belanja. Di depan tokonya Syekh Hatim al-Asom itu tiba-tiba kentutnya keluar. Gak bisa diempet. Akhirnya malunya bukan main. Bukan besar kemaluannya, enggak. Sangat malu. Mendadak pucat. Karena mendadak pucat akhirnya karena malunya tanya masalah kepada Syekh Hatim. Setiap tanya yang keras apa? Dijawab yang lain apa? Dijawab yang kerasnya nggak dengar. Akhirnya si perempuan tersebut sadar, oh ternyata orang ini budek, berarti saya kentut tadi dia tidak mendengar. Menutupi kesalahan orang itu, dia mendapatkan foto dari Allah dan akhirnya dikasih gelar Hatim al-Asom. Makanya julukan itu kadang-kadang walaupun kelihatannya jelek tapi positif itu. Wal a'mah lan wuto itu picek, jadi gak lihat. Wal akhwali kero itu orang ahli politik. Kenapa ahli politik? Dia nyawangnya ke selatan tapi kelihatannya ke selatan, yang saya ke kanan kan di politik itu nyonya. Hebat itu. Nah, kelihatannya menghadap ke selatan tapi yang disawang yang ke dan selatan timur atau barat. Makanya
akhwal itu maknanya ahli politik. Kan politik kan gitu, katanya kelihatan ke utara tapi ke selatan yang itu kan politik. Maknanya akhwal itu maknanya wong ahli politik. Wal aftos pisi. Pesek. Fesek itu ya hidungnya seperti bongkok garing. Bongkok yang kering dari apa itu kelapa gading gitu kan. Kalau yang telus kan masih mancung, kalau yang kering kan sudah ambles itu. Wa ghairihim lan liyane mengkono akmas. Kalau ternyata itu kenalnya di situ, ma'rufat bilaqab wa ma'ata bimaskin au bizambin musyiru falaqabun harus mun musyiru. Wa ma'ata bimaskin au bizambin falaqabun. Nama yang menunjukkan arti maki-maki atau memuji itu namanya laqab. Seperti Abu Hafsin, Al-Faruq, Zainul Anbiya, Zainul Anbiya. Assalamu alayka Zainal Anbiya, ya salamu alayka. Assalamu alayka asqal asqiya, ya assalamu alayka. Ojo asqal asqiya ila asqal asqiya ila yo cilaka-cilakane wong cilaka. Asqal asqiya sakhiyun, lumannya orang luman. Iku jenenge alam laqab mentok tuh. Karena kalau mon lek mlaku kaya mentok, akhirnya celuk mentok, cikrak, gatot, tewul, blenjeng. Wa ghairihim jaza makawanang apa tarifu meruaken wong tapi zalika kelan mengkono lakob tapi biniati ta'rifi kelawan niat meruaken. Ngapunten jelukane niku buta ngene. Jelukane niku cikak ngoten. Ndek pun di daleme cikak. Tapi biniati ta'rif ya krumlan haram apa itlaquhu. Ngucapaken zalik ala jihadid tanakusi ngatasi ara-arai ngarani kekurangan penghinaan. Tapi walau kana lamun ono patarif meruaken bigadi kelan liyane laqab kana mengkono pak imkan atau tarif bigadi ku aula luwih utama. Kalau kita masih bisa memberitahukan dia, mengenalkan dia dengan nama lainnya laqab, itu tentu akan lebih indah. Fadhihi mengkau tawi kikinem kang den tuturaken nanem situn iku sitatu asbabin 6 pira-pira sebab zakaroha kang nuturaken ing sita sopal ulama mimma sing perkara tubahu kang den wenangaken biaklan maupal ghibah tu ghibah rasani alama ing atase perkara zakarna kan nuturaken ingsun ing mah. Wa miman lan iku tetep sing saking wong naso kang mertelakaken alaya ing atase sitah 6 hakaza ngene. Wa miman naso alaya ing atase ghibah ya kene akaza kaya mengkono-mengkono sitah al imam
utawi Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya dalam kitab Ihya, wal akharuna lan ulama-ulama kang meneh minal ulama wa dalailuha utai pira-pira dalile sitatu asbab zakarohal ulama mimma tubahu bil ghibah wa aksaru hadil anibuluh iku zahiratun pertelo minal ahadis pira-pira hadis as-sahihati al-masyhurati wa aksaru hadil asbabi utawi akeh-akeh sebab iku mujma'un den sepakati ala jawazil ghibati ngatasi wenangi ngrasani biya kelawan sitah